Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Putri dengan NIM 1120040. Nah, di sini saya akan sedikit mengulas materi dari masa peradilan Rasulullah sampai Turki Utsmani yang bertemakan dalam mata kuliah peradilan Islam ini, yaitu saatnya yang muda berbicara sejarah. Yang pertama yaitu masa Rasulullah, yang dimana pada masa Rasulullah itu penetapan hukumnya itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, dalam periode ini mewariskan suatu nas-nas hukum dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, dalam periode ini ada dua fase, yaitu fase yang memiliki karakteristik masing-masing seperti fase Mekah dan Madinah. Yang pertama yaitu fase Makkiyah, yang dimana fase ini selama Rasulullah SAW masih menetap di Makkah selama 12 tahun sejak Nabi Muhammad menjadi Rasul dan sampai hijrah ke Madinah. Nah, dalam fase Makkiyah ini umat Islam itu masih lemah, masih sedikit dan belum memiliki lembaga pemerintahan yang kuat. Nah, yang kedua itu fase Madaniyah. Nah, dalam fase Madaniyah ini dari Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah sampai wafatnya, yaitu pada tahun 11 Hijriah atau 632 Masehi. Nah, dalam fase Madaniyah ini umat Islam sudah banyak dan kuat, memiliki lembaga pemerintahan yang kuat pula. Metode dakwah pun dengan aman. Nah, dalam Madaniyah ini disyariatkan suatu hukum-hukum pernikahan, penceraian, mawaris, dan perjanjian hutang piutang. Nah, dalam dilihat dari konsep ketatanegaraan digabungkan dalam tri politik, yaitu seperti lembaga legislatif, sultah syariah, dan lembaga eksekutif, sultah tanfiziyah, dan lembaga yudikatif, sultah qadiyah. Dalam penyatuan tiga lembaga politik ini tidak menimbulkan suatu kekhawatiran penyalahgunaan dikarenakan di bawah naungan kemaksuman Rasulullah, yaitu terjaga dari dosa dan menjadi teladan bagi umat. Sementara itu, Piagam Madinah Al-Mitsaq Al-Madani sebagai undang-undang tertulis. Teks Piagam Madinah disebutkan bahwa masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kewajiban kejahatan dan terjadi di sekitarnya, meskipun hal itu dilakukan oleh anaknya sendiri. Nah, kewenangan peradilan pada masa Rasulullah yaitu otoritas yuridiksi yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nah, kitab pedomannya yaitu sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah, yaitu hanya menyangkut pada Al-Quran dan ijtihad. Nah, ijtihadnya itu yaitu ijtihad Rasulullah SAW sendiri. Adapun proses peradilan pada masa Rasulullah itu dilakukan sangat sederhana. Nah, selanjutnya yaitu masa peradilan Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah SAW dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang dimana terdiri dari 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kepemimpinan peradilan masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu selama 2 tahun. Keadaan peradilannya itu masih sama dengan masa Rasulullah SAW.
Nah, disebabkan oleh terpusatnya konsentrasi memerangi muslim murtad, pembangkang yang tidak membayar zakat, dan Islam belum terlalu luas. Nah, dalam Abu Bakar ini, beliau terpusat dalam memerangi kaum-kaum murtad dan seperti orang-orang yang tidak membayar zakat. Nah, jabatan hakimnya itu dipegang oleh khalifah. Nah, sedikit perkara yang muncul pada masa Abu Bakar tersebut. Nah, yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memimpin selama 634 sampai 644 Masehi ataupun 10 tahun. Kekuasaan Islam meluas, tugas pemerintahan beragam. Nah, khalifah mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syuriah di Basrah, dan Abu Musa al-Asy'ari di Kufah, Utsman bin Qais bin Abil As di Mesir, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di Syam. Nah, khalifah membatasi wewenang kehakiman khusus penyelesaian sengketa harta benda atau yang disebut dengan perdata. Nah, seperti hukum pidana itu ditangani oleh para khalifah dan penguasa daerah seperti hukuman kisos. Nah, pengangkatan kodi itu awalnya oleh suatu khalifah, tetapi setelah itu menunjuk kepada gubernur dan akhirnya pemilihan kodi itu ditentukan oleh gubernur. Hakim memutuskan perkara itu dengan merujuk Al-Quran dan juga Sunnah. Nah, pengadilan hizbah itu secara formal sudah ada. Terdapat surat yang memuat petunjuk untuk kodi. Nah, Rasulullah Qadha berisi prinsip atau pedoman beracara bagi hakim. Nah, Umar bin Khattab disebut sebagai peletak dasar dustur piran ataupun yang disebut piranti lunak peradilan. Nah, yang berikutnya yaitu Utsman bin Affan. Peradilan pada Utsman bin Affan ini dilaksanakan pada sebuah gedung. Khalifah mengikut langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan kodi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Mengangkat naib kodi sebagai pembantu tugas hakim, memberi gaji untuk hakim dan stafnya. Dari gaji tersebut itu dikeluarkan dari Baitul Mal. Mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Nah, hakim yang menjabat melanjutkan masa Umar, Abu Darda, dan seterusnya. Kelemahan hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah. Sebelumnya terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Nah, yang berikutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini mengikut langkah khalifah sebelumnya, selalu berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Nah, Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Ketika keluar di Barzah, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas. Ali memberikan petunjuk pengangkatan hakim, orang yang dipandang utama. Nah, Ali memberikan perhatian pada gubernur dan hakim dengan membimbing pengarahan. Kitab-kitab peradilan seperti fikih, sejarah seringkali membicarakan ijtihad imam sekaligus hakim. Nah, sekian dari penjelasan masa Khulafaur Rasyidin. Nah, selanjutnya yaitu peradilan masa Bani Umayyah, yang dimana pemimpin Bani Umayyah yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, yang dikenal sebagai orang yang cerdas. Nah, dimana bentuk praktik peradilan yaitu yang pertama qadha. Qadha itu menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan agama seperti mengatur wakaf, harta anak yatim, dan orang yang
cacat mental. Nah, yang kedua yaitu al-hisbah, yang dimana tugas al-mustasib, kepala hisbah, dalam menyelesaikan perkara pidana umum dan soal-soal pidana yang memperlakukan tindakan cepat serta bertindak sebagai pengawas perdagangan dan pasar. Nah, seperti memeriksa takaran dan timbangan dan juga mengawasi kasus-kasus perjudian. Nah, yang ketiga yaitu an-nadhar fi al-muhtazalim, yaitu mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya. Al-qadha al-hisbah. Lembaga ini dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Nah, dalam tugasnya ini dibantu oleh beberapa, yaitu yang pertama pembela, yaitu kelompok yang dipilih dari orang-orang yang mengalahkan pihak terdakwa yang menggunakan kekerasan atau melarikan diri. Nah, yang kedua yaitu hakim, yaitu berprofesi sebagai penasihat bagi kepala mahkamah al-muhtazalim. Nah, yang ketiga itu ahli fikih, yaitu sebagai tempat para hakim mahkamah muzalim dalam mengembalikan perkara syariat yang sulit menentukan hukumnya. Nah, yang berikutnya yaitu sekretaris, yaitu bertugas mencatat perkara yang dipersidangkan, yaitu saksi sebagai memberi kesaksian terhadap ketetapan hukum yang disampaikan oleh hakim yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Nah, hakim-hakim yang terkenal pada masa peradilan Bani Umayyah yaitu seperti Suraih bin Al-Harits Al-Kindi, Amir bin Surah bin Asy-Sya'bani, Abu Wasilah Ijaz bin Muawiyah bin Qurrah, Salim bin Attas. Nah, seperti ini, Salim bin Attas itu sendiri hakim di daerah Mesir yang terkenal piawi dalam menyelesaikan perkara-perkara, dan beliaulah pemulaan hakim yang mencatat putusnya dan menyusun yurisprudensi pada masa pemerintahan Muawiyah. Nah, kasus yang pernah diselesaikan pada masa dinasti Umayyah yaitu terjadi pada kasus Ibnu Futahis, yaitu kasus yang terjadi pada masa ini, yaitu Khalifah Al-Hakim bin Hisham, seorang qadhi yang bernama Muhammad bin Bashir Al-Mu'allaf, menghukum Ibnu Futais dengan tidak menghadirkan saksi. Nah, kasusnya itu menghukum seseorang tanpa menghadirkan saksi. Peradilan masa Bani Abbasiyah. Nah, pada peradilan ini umat Islam sudah memiliki perkembangan yang begitu banyak di berbagai bidang. Nah, beberapa kemajuan yang didapatkan dalam peradilan masa Bani Abbasiyah seperti sarana dalam prasarana peradilan. Nah, dalam melaksanakan tugasnya ini, para hakim ini diberi suatu berbagai piranti atau perlengkapan dalam melakukan tugasnya yang seperti pakaian khusus, pengawal khusus, beberapa orang pembantu, gedung pengadilan yang memeriksa perkara dan yang berada di tengah-tengah keramaian kota, pengaturan jadwal, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu membuat buku register. Yang ketiga yaitu membentuk lembaga syurtoh, ataupun yang di lembaga syurtoh ini selingkat jabatan kepolisian, yaitu lembaga syurtoh yang bisa disebut dengan lembaga kepolisian. Yang berikut yaitu mendirikan lembaga
muzalim, seperti lembaga ini tuh suatu institusi peradilan yang dimana untuk menyelesaikan perkara dan menghukum para penguasa dan pejabat. Nah, yang berikutnya itu mengangkat pejabat moneter. Nah, yang berikutnya mengangkat Qadi al-Qadha. Qadi al-Qadha itu merupakan jabatan tertinggi kehakiman. Nah, membentuk al-mahkamah ala syariah. Nah, pada saat membentuk al-mahkamah al-askariyah, yaitu dibentuk juga suatu lembaga peradilan militer ya, dengan hakimnya adalah Qadi al-Askar atau Qadi al-Jundi. Tugasnya yaitu mengadili sidang di Dar al-Adl, yaitu seperti sidang dalam pembela keadilan, dan juga mendirikan Baitul Mal sebagai pengelola dan menyimpan keuangan negara, mengintimasi wilayat al-tahkim, yang dimana wilayat al-tahkim itu merupakan pengaruh yang setara dengan lembaga konstitusi atau lembaga hukum lainnya. Yang kedua yaitu organisasi kehakiman. Pada organisasi kehakiman ini Bani Abbasiyah juga mengalami perubahan, antara lain seperti jabatan, penuntut umum, kejaksaan. Nah, dalam masa peradilan Bani Abbasiyah ini dibentuk sesuatu Diwan al-Qadi al-Quddah, yaitu seperti Diwan Qadi al-Quddah, fungsi dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman. Nah, yang kedua itu Diwan al-Aqali, seperti hakim provinsi yang menguasai pengadilan tinggi. Qadi al-Amsor, hakim yang menguasai pengadilan negeri. Yang terakhir al-Surtoh al-Qadaiyah atau jabatan kejaksaan di ibu kota negara yang dipimpin oleh al-Mudail Ummi, yaitu jaksa agung. Yang ketiga itu wewenang mengangkat hakim. Dalam wewenang mengangkat hakim ini, kekuasaan pemerintahan meliputi suatu wilayah kekuasaan kehakiman. Nah, kekuasaan kehakiman ini dibagi menjadi 3 kekuasaan, seperti wilayah al-Khalifat, yaitu wilayah khalifat merupakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki khalifah. Nah, dalam kekuasaan ini hanya khalifah yang memiliki kekuasaannya. Kekuasaan al-Imarah. Wilayah Imarah merupakan lembaga pemerintah yang setara dengan pemerintahan daerah, seperti penguasa daerah, pejabat daerah, penguasa daerah yang khusus mengurus masalah ketentuan dan mengadilkan stabilitas, dan pejabat daerah yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan perkara kezaliman. Nah, yang berikutnya itu wilayat al-Wazarah. Wilayat al-Wazarah ini merupakan lembaga kementerian yang mendapat tugas khusus untuk menerangi bidang tertentu dari khalifah. Sebagai besar ulama berpendapat bahwa segala tanggung jawab khalifah itu boleh diserahkan sepenuhnya kepada wazir. Dalam peradilan masa Bani Abbasiyah ini memiliki beberapa masalah dalam penyelenggaraan peradilan, yang seperti kekacauan peradilan. Nah, kekacauan peradilan ini disebabkan oleh kekotoran yang dimiliki oleh suatu peradilan, yang dimana nilai-nilai keadilan ini akan menjadi rusak dan kacau akan semua
yang dilakukannya. Nah, yang kedua yaitu pengaruh kejumutan dalam berpikir terhadap peradilan. Nah, kejumutan ini seperti jumud dalam berpikir bahwa peradilan itu tidak langsung terhadap keagamaan, fatwa, dan warok hukum di pengadilan. Sebagai yang ketiga yaitu beberapa akses yang muncul dalam peradilan, yang seperti lemahnya ijtihad hakim yang memutuskan perkara di bawah pengaruh politik, tidak ada perkara bahwa tidak ada implikasi hukum, dan despotisme politik absolut. Adanya despotisme absolut pada masa Bani Abbasiyah ini mengakibatkan hukum Allah di muka bumi tidak dapat mencapai fungsi yang permanen. Bahkan terlihat adanya kesenjangan antara yang seharusnya dengan dan yang syaratnya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya yaitu penguasa tinggi bebas bertindak, yang dalam artinya para penguasa yang di atas itu berbuat seenaknya, tidak memikirkan masyarakat yang di bawahnya, tidak memiliki kontrol sosial ataupun nasihat qadhi dan qadhi al-qadha ini diabaikan. Nah, bahwa dalam peradilan masa Bani Abbasiyah ini penyelenggaraan peradilan itu tidak selalu berjalan dengan baik. Terdapat beberapa kekacauan ataupun kotornya peradilan, seperti adanya sogok menyogok dan penegak hukum yang berkeadilan. Turki Utsmani, yang dimana sekilas Turki Utsmani itu sendiri 1291 sampai 1924 dari tekanan Mongol, yaitu Ertugrul bin Sulaiman Shah. Tanzimat yaitu seperti pergerakan otoritas. Nah, peradilan masa Turki Utsmani ini sendiri masa kekuasaannya itu kurang lebih 6 abad. Wilayah 3 benua yaitu Asia seperti Armenia, Irak, Syria, Hijaz, Yaman. Nah, yang kedua yaitu Eropa, yaitu seperti Bulgaria, Yunani, Albania. Nah, yang ketiga yaitu seperti Afrika, yaitu Libya, Mesir, dan sebagainya. Nah, jumlah pemimpin dalam Turki Utsmani itu 36 sultan dan 1 khalifah terakhir, yaitu memimpin selama 2 tahun, yaitu Abdul Majid II. Nah, awalnya itu Turki Utsmani tidak menganut salah satu mazhab. Nah, setelah kemudian itu Turki Utsmani menganut pada satu mazhab, yaitu mazhab Maliki. Nah, peradilan pada masa Turki Utsmani itu sendiri terobosan dimulai oleh Sulaiman I, the lawgiver, pada upayanya kodifikasi dan legislasi taknin seiring meluasnya wilayah ke Eropa. Nah, seiring itu meluasnya wilayah ke Eropa, Sulaiman Al-Qanun itu sendiri memimpin pada 1521 sampai 1566. Nah, beliau itu sangat berwibawa di masyarakat, Nah, produk perundangannya itu berhasil diundangkan di zamannya dalam menjadi pegangan generasi sesudahnya.
Nah, secara garis besar hukum pada masa Turki Utsmani dibagi dua, yaitu masa sebelum Tanzimat 1300 sampai 1839. Nah, pasca Tanzimat 1839 sampai 1924. Nah, Tanzimat itu dalam bahasa Turki regulasi suatu periode reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja diciplakan dari Eropa Barat. Nah, Tanzimat itu di bidang hukum adalah upaya penggalakan peraturan dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum di TU. Nah, sebelum masa Tanzimat itu Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan dibantu 2 pegawai tinggi. Nah, bentuk peradilannya itu seperti al-juz'iyat, mahkamah rendah atau biasa. Yang kedua itu mahkamah al-istinaf, yaitu mahkamah banding, dan mahkamah al-tamyiz, al-nat wa al-ibram, yaitu mahkamah tinggi, dan mahkamah al-istinaf al-ulia. Nah, pada masa Tanzimat itu secara bahasa itu berasal dari kata nazama yanzimu yang artinya nazama yanzimu tanzim yang artinya bermakna mengatur atau menyusun. Nah, dalam sebutan itu biasa dikenal dengan Tanzimat al-Khairiyah, gerakan pembaruan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melengkapi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, pelopor dalam pembaruan ini yaitu Sultan Mahmud II, yaitu pada abad ke-19, diantaranya menggabungkan 2 kekuasaan sultan yakni pemimpin di duniawi dan spiritual. Nah, dunia itu seperti dunia dan spiritual itu seperti kepercayaan gaib. Kekuasaan yudikatif ataupun yang disebut dengan sadrazam juga dialihkan kepada Sheikh al-Islam. Sheikh al-Islam itu diberi wewenang untuk mengurusi permasalahan yang berkenaan dengan syariat Islam. Dibentuknya Mahkamah Tanzimat, Mahkamah al-Nizamiyah yang terdiri atas Qadha al-Madani ataupun yang disebut dengan peradilan perdata, dan Qadha syariah peradilan agama, dan yaitu seperti pemisahan agama dan dunia. Munculnya suatu Tanzimat ini tuh dilatar belakangi oleh Eropa yang memaksa kerajaan Turki Utsmani untuk mengayomi kaum Zimmi yang berada di wilayah kekuasaan Utsmani, dan pemberlakuan hukum fikih bagi orang Eropa yang berada di wilayah Utsmani dengan hukuman mati jika murtad. Nah, yang ketiga itu munculnya tokoh Tanzimat yang berupaya membatasi kekuasaan sultan yang absolut. Nah, sikap masyarakat pada masa Tanzimat ini tradisional, yang berusaha di mana mempertahankan dan membangun pemikiran atas dasar fikih dan berpijak pada mazhab yang ada, yaitu mazhab Maliki. Nah, pemimpin dalam Turki Utsmani ini seperti tuan mudanya itu Mustafa Kemal. Nah, Mustafa Kemal ini lahir pada tahun 1881 di Salonika, yaitu sebagai pemimpin Turki
Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak tutur kata yang salah, kurang tepat, ataupun dalam penjelasan saya masih kurang untuk memenuhi syarat-syarat dari materi tersebut. Nah, dalam mata kuliah SPI ini, saya harap kedepannya Ibu Uswatun Hasanah lebih semangat lagi pastinya, dan bisa mengajar lebih baik lagi, dan tetap menjadi dosen yang teladan bagi mahasiswa-mahasiswinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.